Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Eh, Rekan sekalian, saudara di mana berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu berkumpul untuk membahas hal-hal yang eh, kita anggap sebagai permasalahan kita, yaitu masalah tempat hidup kita. Ya. Kebetulan pagi ini kita akan membahas masalah lingkungan. Jadi kita hidup dalam satu lingkungan saja, yang semuanya berhubung dari ujung kutub utara ke kutub selatan ya. Kalau dalam lingkup atmosfer itu kita hidupnya satu atmosfer. Dan kalau juga masalah tanah, kita nanti tanah di bawah kita berhubungan dari satu tempat ke tempat yang lain, apalagi airnya. Maka ketika ada isu sekarang ini ada kerusakan lingkungan, maka sesungguhnya lingkungan yang rusak dimanapun berada akan berdampak pada lingkungan yang kita tempati. Ya. Isu global warming kita sudah kita rasakan bersama bahwa eh, warming itu sudah mengglobal. Warming ya salah satunya karena konsentrasi karbon yang cukup meningkat di satu atmosfer kita ya, cuman satu ini. Sehingga hanya dampak yang kita rasakan, yang dirasakan merata di seluruh permukaan bumi. Pagi ini kita akan mendengarkan bincang-bincang paparan yang akan disampaikan oleh eh, kolega kita yaitu Mas, kita panggil Mas saja, Mas Agus Bambang Irawan, SSI MSc. Ya, beliau adalah staf pengajar di Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral di Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Selamat pagi Pak Agus atau Mas Bambang. Saya Mas panggilnya Mawon. Mas Bambang ya, Mas Bambang saja ya. Nggih. Kalau kalau Mas Bambang itu kesannya lebih enak didengar di telinga Jawa. Ya. Jadi jadi kalau saya juga kata-kata Bambang itu apa ya? Ininya nadanya nada netral begitu. Ya, ya, alhamdulillah sudah rawuh di depan kita. Eh, Mungkin bisa dimulai Mas Bambang apa-apa yang menjadi kegelisahan eh, saat ini yang kita rasakan berkaitan dengan lingkungan yang kita tinggali. Ya. Nggih, terima kasih. Nanti bisa share slide saya? Monggo, monggo, nggih. Ini Pak Ihda, apakah bisa bisa di halo? Saya nggak punya wewenang kelihatan untuk memberikan memberikan apa Hostnya jenengan license. Tat. Bisa otomatis ya. Siap. Monggo, dicoba aja. Baik. Saya Pak, nggak bisa ini. Hostnya Pak Khalid hostnya nih. Saya diapain ya? Di bagian mana ini? Nanti diklik namanya Pak Agus Pak. Iya betul. Kemudian Host, allow, co-host. apa ya? Ntar, sudah saya klik, iya betul. Kemudian ini sudah saya klik di sini. Kemudian make host saja ya. Make co-host. Gitu. Co-host, Tat. Co-host. Oke, oke. Monggo Pak Agus silakan bisa dicoba. Sudah kelihatan belum? Sip, ya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai dampak lingkungan pengelolaan sumber daya alam oleh oligarki gitu ya. Bahwa kita ketahui bahwa SDA kita atau sumber daya alam kita itu di Indonesia sangat melimpah, sangat banyak dan harusnya secara ideal atau secara teoritis itu bisa membuat bahwa penduduk Indonesia itu bisa sejahtera, makmur, sentosa dan kita tidak mungkin itu saat ini itu hutang kita itu sampai 7.000 triliun itu insya Allah tidak akan ada itu ya.
ketika pengelolaan sumber daya alam itu benar-benar dikelola dengan benar ya. Nah, sebelum kita membahas topik utama ini, mungkin kita akan membahas alurnya dulu, yaitu SDA itu apa saja, cirinya, karakteristiknya, macamnya apa saja, sehingga kita bisa tahu bahwa eh, ternyata sumber daya alam itu sangat sangat luas sekali, sangat banyak sekali, dan itu jika dimanfaatkan itu bisa menyejahterakan. Nah, kita lihat di sini bahwa sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalkan ada tanah, air, perairan, udara, dan ruang, kemudian ada mineral tambang, minyak, gas, dan panas bumi, angin, pasang surut, dan arus laut. Sumber daya alam kita, khususnya itu tambang, itu kita sangat melimpah, salah satunya batu bara itu sangat melimpah sekali meskipun negara kita itu tidak ranking satu pemilikan batu bara ya. Kita sekitar 15 besar dunia itu dalam hal kepemilikan batu bara. Namun beberapa tahun lalu pernah Indonesia itu jadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia. Salah satu negara pengimpornya itu adalah Cina. Padahal Cina itu sumber daya batu baranya itu di atas kita cadangannya. Namun mereka saat ini mencari sumber daya batu bara di tempat lain. Kemudian panas bumi itu di Indonesia itu menduduki ranking 2 dunia setelah Amerika Serikat, yang mana ini potensi yang sangat besar. Belum lagi migas dan yang lain-lainnya. Nah, jika kita klasifikasikan sumber daya alam kita itu pertama berdasarkan sifatnya, yaitu adalah sumber daya alam renewable yang bisa diperbarui seperti air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Kemudian yang kedua, non-renewable atau yang tidak dapat diperbarui seperti komoditas tambang, migas, pabum, dan sebagainya. Kemudian tiga adalah sumber daya yang tidak habis seperti cahaya matahari, energi laut, air, dan sebagainya. Nah, ini kalau berdasarkan sifatnya, ini ya. Nah, berdasarkan potensinya, itu sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya materi seperti komoditas tambang, kayu, serat, kapas, dan lain-lain. Kemudian ada sumber daya energi seperti sinar matahari, minyak dan gas bumi, panas bumi, energi laut, dan sebagainya. Kemudian sumber daya ruang, tanah, daratan, atau angkasa itu termasuk potensi sumber daya alam juga itu. Nah, ini berdasarkan potensinya. Kemudian kalau klasifikasi sumber daya alam itu berdasarkan jenisnya, ini ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, ngomong sumber daya alam hayati, kita itu mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup banyak dari tumbuh-tumbuhan, kemudian dari hewannya, ini sangat sangat banyak sekali. Namun dari waktu ke waktu ini mulai terdegradasi, mulai berkurang banyak karena adanya eksploitasi yang secara masif tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, kalau yang non hayati seperti tambang, air, tanah, angin, sinar matahari dan sebagainya, ini adalah sumber daya non hayati. Nah, em, menurut PP 96 tahun 2021 pasal 2 ayat 2 untuk komoditas mineral dan tambang ini dibagi menjadi 5. Ada mineral radioaktif kayak rodium, thorium, uranium dan sebagainya. Kemudian batu bara, mineral bukan logam, batuan dan mineral logam. Ini semuanya di Indonesia kita punya semua ini. Bahkan mineral radioaktif ini juga kita punya, salah satunya itu ketika mengekstrasi tambang tembaga kayak di Freeport, ternyata ada sebagian itu mengandung itu unsur uranium, yang mana unsur uranium itu bisa digunakan sebagai sistem pembangkit listrik tenaga nuklir ya, yang nilainya itu tidak terharga ya. Eh, ini masalah apa itu komoditas mineral dan batu bara ada 5 dan ini semuanya kita memiliki semuanya.
Nah, sekarang peraturan tentang pengelolaan sumber daya alam. Peraturan tertinggi itu adalah di Indonesia ya, itu ada UUD 45, khususnya pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kemudian pasal 33 ayat 2 UUD 45 itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Secara teoritis bahwa kekayaan sumber daya alam di Indonesia ini dikuasai, dikelola oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Ini adalah konsepnya, namun turunannya ini berkebalikan. Ya, turunannya itu berkebalikan. Nah, ini di peraturan di bawahnya ya, salah satunya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan peraturan-peraturan di bawahnya itu disebutkan bahwa swasta, kemudian korporasi atau individu ini bisa memiliki sumber daya alam, mineral tambang dan seterusnya. Ini artinya bahwa menurut apa UUD 45 itu bahwa bumi air dan kekayaan yang di dalamnya dikuasai oleh negara, namun realitanya dalam pelaksanaannya itu yang menguasai bukan negara, tapi adalah bisa individu, bisa korporasi baik lokal, dalam negeri ataupun mancanegara asing ini juga bisa menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan ini sudah termaktub di peraturan-peraturan undang-undang, baik itu nasional maupun peraturan itu yang lingkupnya daerah seperti Pergub DIY. Bahkan di DIY khususnya saya beberapa waktu lalu pernah itu jadi konsultan itu untuk pengelolaan lingkungan itu tambang di Kulon Progo bahwa mineral tambang itu yang ada di Kulon Progo salah satunya itu sudah dikapling-kapling ini milik siapa milik siapa milik siapa perusahaan mana itu sudah ada kapling-kaplingannya meskipun belum dilakukan eksplorasi maupun eksploitasi gitu ya. Ternyata bahwa yang memiliki, yang menguasai itu adalah individu atau korporasi, baik lokal maupun mancanegara yang dia itu mempunyai modal besar ya. Nah, em, kemudian dalam melakukan eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam, tentunya ini akan berdampak ya, berdampak khususnya terhadap lingkungan hidup ya. Nah, di Indonesia itu sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Secara garis besar ada dua peraturan umum, kemudian nanti yang secara teknis itu ada peraturan setingkat peraturan menteri atau keputusan menteri, bahkan itu nanti di tingkat provinsi ada peraturan apa tingkat gubernur atau pergub yang jadi perda, yang mana itu juga mengatur mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup gitu ya. Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Ini adalah peraturan umum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian tahun 2001, ini turunannya dari Undang-Undang Cipta Kerja, itu ada PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana di dalamnya itu ada PPMA, perlindungan dan pengelolaan mutu air, kemudian ada perlindungan dan pengelolaan mutu udara, kemudian ada PPML, perlindungan dan pengelolaan mutu laut, kemudian ada pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dan yang berikutnya ada pengelolaan limbah B3 dan non B3. Ini sebagian isi dari PP 22 tahun 2021. Nah, em, proses tahapan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu dibagi menjadi pertama ada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Nah, dari tahapan ini diharapkan itu nanti masalah-masalah itu eh, kerusakan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, itu bisa teratasi gitu ya.
Namun kenyataannya ternyata permasalahan lingkungan hidup di Indonesia itu ternyata sangat kompleks. Banyak sekali faktornya sehingga ada beberapa yang itu eh, terlaksana, bisa bisa dikendalikan, bisa dikelola. Namun ada beberapa hal yang itu tidak bisa dikelola ya, atau bisa tidak dikendalikan. Nah, macam-macam skema pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini banyak sekali. Ada UKL, UPL, kemudian ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian sekarang itu ada KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Kemudian ada PROPER, itu pemeringkatan perusahaan terhadap itu pengelolaan lingkungan hidup. Audit lingkungan, kemudian ada RTRW, rencana tata ruang wilayah. Kemudian ada RDTR, rencana detail tata ruang wilayah dan lain-lain. Ini adalah skema dalam hal pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, dengan adanya peraturan, kemudian adanya macam-macam skema pelindungan pengelolaan lingkungan hidup, maka harapannya bahwa lingkungan hidup yang ada di Indonesia itu bisa tertangani, teratasi, dan tidak ada atau minim sekali terjadinya kasus kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup ya. Namun kenyataannya meskipun sudah ada ini di Indonesia kasus masalah pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup itu banyak sekali. Nah, kemudian kita akan bahas dulu oligarki. Nah, jadi kita kan temanya adalah dampak lingkungan pengelolaan sumber daya alam oleh oleh oligarki. Nah, kita harus tahu dulu oligarki itu apa ya. Oligarki itu berasal dari bahasa Yunani, oligarkia. Istilah ini terbentuk dari dua kata yaitu oligon yang berarti sedikit dan archo bermakna memerintah. Jadi oligarki adalah bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang, baik itu menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Jadi segelintir orang tapi dia memiliki kekuasaan dalam hal mengelola negara ini. Nah, kunci dari konsep oligarki adalah kekayaan, di mana kelompok orang-orang yang sangat kaya bisa menjangkau kekuasaan melalui beragam saluran, baik itu politik, ekonomi, hukum, dan lainnya, agar bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan lagi kekayaannya. Nah, oligarki ini tidak akan lepas dengan sistem demokrasi yang saling beriringan ya. Dengan kekayaan yang dimilikinya, ini para oligarki melalui kanal-kanal demokrasi ini bisa duduk di posisi-posisi strategis maksudnya, baik di legislatif, eksekutif, yudikatif maupun birokrasi. Dengan begitu mereka bisa mengendalikan kekuasaan untuk kepentingannya. Nah, saya membagi kelas oligarki dalam penguasaan sumber daya alam di Indonesia itu menjadi tiga, yaitu oligarki di tingkat lokal, di mana mereka itu mempunyai tambang rakyat legal maupun ilegal. Kemudian oligarki tingkat daerah, yang mana mereka itu adalah raja-raja kecil daerah. Dia memiliki menguasai sumber daya alam yang ada di daerah. Kemudian oligarki tingkat nasional, yang mana ini oligarki tingkat nasional itu mereka para elit politik dan perusahaan multinasional yang mana mereka menguasai cabang-cabang hajat hidup masyarakat yang sangat luas sekali dan ini sulit untuk ditembus oleh pihak manapun yang levelnya di bawahnya. Nah, dengan membagi ini nanti saya akan membagi dampak lingkungannya itu kelasnya levelnya itu juga berbeda antara tingkat lokal, daerah maupun nasional itu levelnya berbeda dan karakteristiknya juga juga berbeda. Nah, em, ketika kita mau membahas seperti itu dampak lingkungan, tentunya kita harus tahu dulu kualitas lingkungan hidup ya. Nah, dalam itu ilmu lingkungan atau lingkungan nih, itu lingkungan itu dibagi tiga sebenarnya, yaitu aspek abiotik, biotis, sama culture ya. Nah, aspek abiotik itu meliputi untuk aspek geofisik kimia.
Ini meliputi bagaimana kondisi kualitas udara, tingkat kebisingan, getaran, bau, air, kondisi tanah, bentang lahan, dan sebagainya. Nah, adanya aktivitas itu penambangan atau eksplorasi sumber daya alam Indonesia ini akan mengubah itu parameter dari kondisi fisik yaitu udara, kualitas udara yang tadinya bersih menjadi tercemar, bising, kemudian munculnya getaran, kemudian ada penurunan kualitas air, ada penurunan debit air dan penurunan kualitas tanah, perubahan bentang lahan dan sebagainya. Ini efek dari kegiatan pembangunan khususnya pengelolaan sumber daya alam. Ini dari aspek abiotik atau geofisik kimia. Nah, kemudian dari aspek biologi, ini komponennya adalah komponen flora dan fauna. Flora itu tumbuhan, baik di darat maupun di air. Fauna itu di darat ataupun di air, yang mana itu akibat itu eksplorasi atau produksi pengelolaan sumber daya alam, ini juga akan mengubah flora fauna yang ada di tempat kita. Kemudian dari aspek itu culture. Nah, culture itu meliputi dua, yaitu Bud, ya, sosial ekonomi budaya dan kesmas. Nah, sosial ekonomi budaya ini bisa seperti kasus keresahan, perubahan pendapatan, kesempatan usaha, kesempatan kerja, keterbukaan wilayah, dan konflik sosial. Kemudian kesehatan masyarakat. Nah, ini kaitannya dengan adanya pengelolaan sumber daya alam tadi, penguasaan tadi, ada nggak dampaknya terhadap perubahan sanitasi lingkungan, kemudian penyakit yang muncul di situ. Nah, ini. Jadi ketika membahas itu dampak lingkungan, maka ya harus simultan. Jadi dari aspek abiotik, aspek biotik, dan aspek culture ya. Yang mana secara detailnya ini seperti ini. Nah, kita tidak akan membahas secara rinci dampak-dampak ini, tapi kita akan membahas secara general kasus per kasus pengolahan sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas dampak lingkungan pengelolaan sumber daya alam oleh oligarki lokal. Di mana oligarki lokal itu tingkat ya mungkin tingkat kabupaten ya atau kecamatan yang mana eh, mereka itu memiliki akses itu untuk melakukan upaya penambangan seperti kasus penguasaan tambang pasir ilegal oleh para penambang yang dibarengi oleh individu atau kelompok yang memiliki akses pada penguasa. Seperti kita ketahui kasus tambang pasir di lereng Gunung Merapi, Klaten, Kali Progo, Magelang, Kali Brantas dan sebagainya, ternyata itu penambangnya itu bukan penambang rakyat biasa saja. Namun ternyata mereka itu backingannya itu adalah em, aparat ya, entah itu polisi, entah itu elit politik di daerah, ataupun dia itu partai ataupun legislatif, ternyata di belakang mereka seperti itu. Seperti beberapa waktu lalu Gibran itu wali kota Solo itu pernah mengatakan bahwa penambangan pasir di Klaten ternyata backingannya itu eh, sangat kuat itu ya dari elit penguasa. Penguasa di sini dalam tanda kutip ya ya daerah ada yang itu lingkupnya nasional juga gitu ya. Gak disebutin ya. Dan ketika mau ditertibkan itu sulit sekali untuk ditertibkan. Nah, apa sih dampaknya dari penambangan pasir legal tersebut itu ya? Ada yang legal, ada yang itu ilegal, tapi kebanyakan itu banyak yang ilegal. Yang jelas ini merusak bentang lahan, khususnya perubahan morfologi, morfologi itu bentuk ya. Kemudian morfometri lahan, morfometri itu ukurannya, ya ukurannya. Jadi misalkan kita nambang itu pasir di lereng Merapi, khususnya di sungai-sungai yang berhulu di Merapi. Tujuan dari penambangan itu adalah untuk sebagai jalan itu ketika terjadi erupsi Merapi, banjir lahar atau pedus gembel sehingga bisa bisa lewat ya. Namun demikian nggak boleh melewati batas yang sudah ditentukan karena kalau melewati batas yang ditentukan nanti akan merusak lahan yang ada di sekitarnya.
khususnya nanti seperti kerusakan sepadan sungai seperti di Kali Progo ataupun di lereng Merapi, penurunan muka air tanah. Nah, kita lihat di sini ini contoh itu di Kali Brantas, ini sempadan sungainya juga rusak, kemudian terjadi penurunan kedalaman karena itu sistemnya sedot. Kemudian kalau di lereng Merapi sini terlihat bahwa jadi bentuknya jadi curam sehingga beberapa kasus waktu lalu ini ada pekerja tambang ini tertimbun oleh material eh, pasir sehingga meninggal terjadi kecelakaan kerja. Di dalam peraturan perundang-undangan ini ada khususnya dalam teknik reklamasi ini sudah ada aturannya yaitu ketinggiannya maksimal berapa. Salah satunya ketinggian 3 meter. Lebih dari 3 meter ini sudah melanggar. Nah, ini kalau kita lihat ini lebih dari 3 meter bisa sampai 10-20 meter lebih itu ketinggian tebingnya. Belum lagi kasus yang lain itu peti, yaitu pertambangan emas tanpa izin, yang mana ini banyak sekali, entah itu di Boyolali, entah itu di Jawa Barat. Kemudian kalau yang di sini ini di Kecamatan Rampi, Sulawesi Selatan, ini marak sekali terjadinya penambang emas tanpa izin atau peti. Ini terjadi sejak April 2002, yang mana ini diduga ini di backup oleh sejumlah pihak, baik itu dari oknum masyarakat lokal Rampi maupun dari oknum kalangan aparat penegak hukum atau oknum polisi, termasuk jumlah oknum politisi lokal hingga politisi Senayan. Ini menurut Kompas tanggal 28 bulan 11 tahun 2022. Nah, kita lihat bentuknya kayak ini. Ini tambang emas rakyat ini masif sekali dan tidak bisa ditertibkan. Ya, ini tidak bisa ditertibkan dari unsur pemerintahan, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, ini tidak berani menertibkan masalah penambangan emas legal atau tanpa izin seperti ini, yang mana ini mafianya banyak sekali dan backingannya ini banyak sekali, ya. Ini dari aparat, yang mana ini ketika mau dititipkan mereka akan berhadapan dengan mafia dan itu tentunya mereka akan mundur teratur, ya. Apa sih dampak tambang emas ilegal ini? Yang pertama adalah perubahan bentang lahan, jelas ini. Kemudian pencemaran air, penggunaan merkuri yang membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Nah, dalam proses itu pemisahan emas ini ada proses yang namanya amalgamasi. Nah, amalgamasi ini untuk tambang emas rakyat ini menggunakan merkuri. Padahal kalau di tambang emas yang skala besar itu merkuri sudah nggak boleh, ya. Nah, merkuri ini dampak lingkungannya ngeri. Ini bisa kita belajar kasus Minamata, ya. Kemudian dampak dari tambang emas ini bisa mengancam kawasan lindung dan konservasi. Nah, ini biasanya sebelumnya itu hutan lindung ini biasanya. Hutan lebat, namun ini dibabat habis jadi kayak gini. Dan kerusakan lingkungan air seperti sungai dan sebagainya. Beberapa waktu lalu, ya 2 minggu lalu saya ke Bojonegoro di Wonocolo. Ini ada tambang emas minyak bumi. Ini dikelola oleh rakyat. Nah, ternyata di sana itu mafianya juga banyak sekali. Ternyata backingannya itu juga sama, itu aparat pemerintah, oknum aparat yang mana itu tidak bisa ditertibkan sampai sekarang. Bahkan saya ketika silaturahmi dengan itu dinas lingkungan setempat, itu beliau dari dinas lingkungan setempat itu sampai angkat tangan untuk mengelola lingkungan pencemaran minyak bumi yang ada di tanah, di air, di sana itu di Bojonegoro itu. Kenapa? Ya mereka ketika mau datang situ sudah pikirannya mau ditutup, padahal tidak mau ditutup, cuma mau ditertibkan aja supaya lingkungan itu tidak rusak. Ternyata pikirannya itu juga luar biasa gitu, dari oligarki gitu. Nah, kemudian yang berikutnya dampak lingkungan pengelolaan sumber daya alam untuk oligarki daerah, ya. Ini lingkupnya lebih besar, ya, setingkat untuk level provinsi, ya, di mana oligarki daerah itu merupakan para elit politik partai, pengusaha daerah, aparat pemerintah daerah yang memiliki dan menguasai sumber daya alam di daerah masing-masing. Mereka menguasai sumber daya tambang, sawit, dan kelautan, ya. Nah, perusahaannya itu rata-rata sudah legal meskipun ada beberapa yang
ilegal, tapi rata-rata mereka sudah legal ya. Nah, ketaatan dalam pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup ini bergantung, saya menganggapnya bergantung ya, asas manfaat ekonomi dan kelancaran bisnis serta seberapa besar jaring pengaruh terhadap birokrasi, partai politik, aparat penegakan hukum, dan ketokohan orang dengan masa pendukung yang banyak di daerah. Jadi kalau ini bisa melancarkan itu bisnisnya, kemudian secara ekonomi bermanfaat, ya akan patuh terhadap peraturan perundang-undang yang ada ya. Namun jika eh, ketokohannya kemudian dia apa mempunyai jaring kekuasaan yang sangat sangat luas ya, maka mereka bisa melanggar saja ya, melanggar kasus itu eh, pengelolaan lingkungan hidup yang ada di daerah. Nah, ini kita bisa belajar dari pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Awang Faruk Ishak, di hadapan jajarannya tahun 2018, bahwa seluruh wilayah dan kabupaten sekota Kaltim, khususnya itu yang pengelolaan tambang batu bara, ini ternyata menyisakan 332 void atau lubang tambang. Ini datanya ini berbeda ketika berdasarkan dari Jatam. Kalau dari Jatam itu menyebutkan lebih dari 1.000 lubang ya. Sementara dari pemerintah itu 332 lubang bekas tambang ya. Di mana lubang bekas tambang tadi ini beberapa kasus itu menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menelan korban jiwa. Ada beberapa penduduk yang masuk ke situ kecebur dan akhirnya meninggal. Nih, nah ini contoh ini ya, void atau lubang tambang batu bara yang merusak lingkungan dan eh, secara secara itu legal harusnya itu direklamasi. Nah, ini cuma ditinggalkan saja. Jadi kalau perusahaan itu yang skalanya lebih besar lagi, mereka akan melakukan reklamasi terhadap ini lubang-lubang bekas tambang atau lahan bekas tambang ini untuk direklamasi, untuk ditata ulang ya. Nah, ini ternyata dibiarkan begitu saja ya. Dan ini menyebabkan terjadinya kecelakaan penduduk yang kecebur di sini, ada yang meninggal. Itu seperti itu. Kemudian yang terakhir ini dampak lingkungan pengelolaan sumber daya oleh oligarki nasional ya. Nah, kalau oligarki nasional ini mereka itu para elit politik, entah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, pengusaha multinasional atau transnasional, kemudian perwira polisi maupun TNI setingkat jenderal ataupun purnawirawan yang secara langsung maupun tidak langsung menguasai sumber daya alam di Indonesia. Mereka menguasai sumber daya tambang, migas dan pabung panas bumi, perkebunan seperti kebun kelapa sawit, perikanan dan kelautan skala besar, sumber daya lahan, dan sebagainya. Nah, rata-rata perusahaan yang dimilikinya itu legal, resmi gitu ya. Nah, dalam pengelolaan lingkungan itu menerapkan aturan yang ketat dalam pengelolaan lingkungan, ya, mereka taat terhadap peraturan lingkungan hidup. Ehm, Namun jika melakukan pelanggaran lingkungan hidup itu kasusnya itu nggak tanggung-tanggung gitu ya. Itu skalanya masif dan besar. Nanti kita akan lihat contohnya. Namun kalau saya lihat kasusnya itu ditutupi dengan dibuat peraturan perundang-undangan baru ataupun alibi pembuatan program kerja pembangunan nasional. Ada beberapa contoh saya bisa sebutkan. Yang pertama adalah program food estate ya yang apa em, itu di mana Kalimantan kalau salah itu ya oleh Menhan ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan cadangan sumber daya pangan nasional. Nah, di situ membuka lahan seluas lebih dari 100.000 hektar yang awalnya itu adalah kawasan hutan ya. Nah, itu dibabat habis, kemudian ditanami itu singkong. Nah, ternyata itu program itu gagal total. Dampaknya apa? Lahan yang sekarang itu ditanami ini jadi gersang, jadi tandus, rusak. Kemudian hutan yang lebat, ini sumber daya alamnya itu di, diambil, khususnya kayunya itu diambil dan itu nilainya nggak nggak bisa terhitung nilainya itu ya, sangat sangat besar sekali. Ini diambil dan dijual itu sangat
ekonomis gitu ya. Nah, nah, ini tidak bisa dilakukan penuntutan atau penegakan hukum terhadap kasus itu. Ya, alibinya karena ini program nasional dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Nah, ini ada kasus dan ini yang dilakukan oleh perusahaannya Menhan itu, Pak Prabowo Subianto gitu ya. Nah, ini contoh kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, beberapa waktu lalu saya jadi saksi ahli dalam persidangan kasus pencemaran lingkungan industri migas itu di PT Chevron Pacific Indonesia di Riau. Em, di sana di lahan konsensi wilayah Chevron tadi, saya melakukan sampling, kajian lingkungan hidup. Ternyata beberapa tanah lahannya itu terkontaminasi minyak bumi dan ada beberapa itu terkontaminasi logam berat. Memang tidak bisa dibuktikan secara langsung atau melihat secara langsung mereka membuang limbahnya itu ke lahan sekitar. Namun kan ini sudah terjadi sudah puluhan tahun. Sehingga dimungkinkan pada waktu dulu mereka membuang itu sehingga sudah tertimbun. Jadi saya melihat di sana ada kasus itu ketika lahan sawit itu digali 1 meter, kemudian di situ tanah di dalamnya di bawahnya 1 meter sampai 1,5 meter itu ternyata terkontaminasi minyak bumi. Berarti kan ini sudah tertimbun masif agak lama itu ya. Nah di persidangan saya itu menyampaikan itu, namun itu di pengadilan tingkat negeri Pekanbaru Riau itu ternyata ini dimenangkan tidak itu hakim tidak berpihak pada kami itu ya. Itu yang kasus yang apa Chevron itu ya. Kemudian yang berikutnya itu penguasaan lahan di Puncak Bogor. Ya, jadi Puncak Bogor itu boleh katakan daerah Richard area itu untuk kota Provinsi Jakarta, yang mana itu harusnya itu harus dikonservasi, dilindungi, dibebaskan dari pembangunan apa permukiman ataupun perumahan elit ya. Namun kenyataannya di sana ini dikuasai oleh para konglomerat atau bahkan elit-elit politik dari partai ya itu menguasai di sana, memiliki lahan di sana. Kenapa mereka memiliki lahan di sana? Ya karena memang pemandangannya bagus, view-nya bagus, nyaman, sehingga mereka melakukan investasi penguasaan lahan di sana. Nah, ini juga tidak bisa ditertibkan karena apa? Ya yang bermain kan mereka para elit politik, para oligarki yang mereka agak sulit untuk tersentuh hukum gitu ya. Nah, dampaknya ketika musim hujan tiba, itu daerah Jakarta salah satu penyebabnya itu karena rusaknya daerah Richard area yang ada di Bogor gitu ya. Sehingga dalam pengelolaan tata ruang di Jakarta kalau pengen mengatasi banjir itu ya harus terpadu integratif antara daerah aliran sungai di hulu, tengah maupun hilir ya. Nah, di hulunya itu sudah lintas provinsi masuk provinsi Jawa Barat, ini sulit sekali itu untuk ditata atau dikonservasi, direhabilitasi ya. Karena ini sudah kepemilikannya sudah milik milik apa sebagian segelintir orang atau oligarki. Nah, sementara kalau di Jakarta kemudian ada pembebasan lahan, ini dilakukan di permukiman-permukiman kumuh, rakyat-rakyat kecil itu sangat mudah sekali dilakukan upaya apa penggusuran ya. Sementara kalau di atas itu mau dilakukan penggusuran untuk rumah mewah ini sulit sekali dilakukan itu di puncak. Nah, ini contoh-contoh dari dampak lingkungan pengelolaan sumber daya alam oleh oligarki untuk tingkat nasional. Nah, demikian itu paparan dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali nih paparan dari Mas Bambang ini demikian komprehensif dan kelihatannya memang dipaparkan oleh orang yang tidak hanya sekedar punya pemahaman akademisi tapi punya pengalaman praktisi yang cukup bagus dalam asistensi pendampingan isu-isu lingkungan. Terima kasih. Saya jadi khawatir ini. Khawatirnya satu, Pak. Khawatirnya waktu.
Nah, saya agendakan untuk sesi kedua besok minggu depan ya. Tetapi paling tidak saya punya beberapa note untuk diskusi berikutnya nih Pak Bambang. Jadi mohon nanti bisa disediakan waktu minggu depan berikutnya lagi berkaitan dengan masalah presentasi tadi. Ini isu yang pertama yang saya note ini nanti bisa yang pertama memang inkonsistensi perundang-undangan. Ini menarik tadi disampaikan. Kenapa kok bisa gitu? Ketika undang-undang dasar yang melingkupi harusnya menaungi semua undang-undang di bawahnya itu bisa disepelekan ya dari paparan pertama tadi. Ini menarik. Ini saya yakin ini semua peserta di sini akan bertanya, kenapa undang-undang di bawah UUD 45 ini dengan seenaknya sendiri bisa menyimpang dan tidak konsisten terhadap apa-apa diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 33 tadi yang disebutkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tentang tadi. Kita merasakan kelihatannya saat ini isu yang menarik berkaitan dengan lingkungan itu adalah rusaknya. Jadi karena rusak jadi menarik. Tapi yang mengkhawatirkan kerusakan ini tidak menjadikan manusia semakin aware, semakin sadar. Ini apakah ada ya contoh yang bagus dalam pengelolaan ini ada nggak nanti? Jadi pengelolaan lingkungan yang berhasil itu kira-kira di mana gitu. Nah, ini kalau bisa nanti dijadikan catatan Pak Bambang ya. Karena sejauh yang diberikan catatan tadi kelihatannya semuanya adalah indikasinya itu kegagalan dan ujungnya kerusakan. Jadi ini adalah sesuatu yang terus yang ketiga yang menarik tadi berkaitan dengan presentasi ini adalah ketika masuk pada level contoh tadi yang diberikan ketika adanya penambangan rakyat. Ya. Penambangan rakyat tadi bicara tentang salah satunya emas tadi dalam presentasi yang dipaparkan oleh Pak Bambang. Ini Pemda petugas tidak punya daya untuk mengatur. Dan kita sadar bahwa kalau yang melakukan itu rakyat dan itu tidak terkoordinasi dalam sebuah aturan main yang bagus, memang ujungnya yang menjadi korban adalah lingkungan, pasti itu. Nah, pertanyaannya, kalau rakyat itu kan, ya memang hak mereka ya Pak ya. Dan kalau rakyat, tapi tadi clue-nya udah keluar itu. Clue-nya itu keluar, yaitu apa? Mereka di-backingi. Pertanyaannya ada nggak ya? Yang penambangan rakyat tanpa backing itu bisa nggak sih? Karena tadi judulnya itu oligarki. Jadi kalau memang penambangan rakyat itu harusnya kan tidak perlu backing. Tapi masih ada backing ya. Tapi Pak Bambang dan para hadirin sekalian, isu pertanyaan ini saya merasakan untuk kita jawab di pertemuan berikutnya. Ya, saya merasakan ini sangat bagus. Saya khawatir karena saya sendiri ini dan beberapa teman telah menchat saya bahwa ini nanti ada beberapa mereka harus offline keluar di jam 6 ya. Saya tahu agendanya ya. Jadi kalau boleh saya tidak melanjutkan diskusi ini kecuali saya note di sini untuk kemudian nanti mohon waktunya lagi pada hadirin sekalian dan Pak Bambang untuk bisa hadir di pertemuan berikutnya di minggu depan untuk menjawab isu-isu ini. Gitu kira Pak Bang masih kerja ya nanti ya. Oke, siap. Ya. Dan rekan-rekan sekalian, Bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini, ya, di sini ada Pak Agung kelihatannya dari Taiwan jauh di sana. Mohon maaf sekali, ini saya cut sampai dengan jam 6 karena memang kita tidak kepengennya kita agak disiplin masalah waktu. Tapi paling tidak rekaman dari presentasi dari Pak Bambang yang komprehensif tadi bisa kita dapatkan nanti kita berikan di link yang kita sebarkan. Sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam pengaturan waktu. Tetapi pagi ini saya memang kepengen kita cut dulu, kemudian diskusi untuk berikutnya akan kita sampaikan di pertemuan minggu depan di waktu yang sama, yaitu di Rabu pagi jam 5:10. Saya katakan tambah 10 biar nanti ada kesempatan teman-teman yang agak mundur sholat subuhnya bisa mendapatkan kesempatan. Demikian Bapak sekalian, mohon maaf saya tidak melanjutkan diskusi. Takutnya apa? Pasti waktunya nggak cukup. Daripada nggak cukup, nanti saya lempar di minggu depan. Mohon maaf Pak Bambang dan teman sekalian, ini yang baru datang dan sebagainya. Rekaman kita sediakan sebaik-baiknya.
diskusi dan note diskusi sudah kami sampaikan. Harapannya nanti poin-poin yang kita berikan tadi kita angkat lagi di pertemuan berikutnya. Eh, Bapak, Pak Bambang dan rekan sekalian, terima kasih kehadirannya. Kita tunggu kehadirannya di minggu depan di eh, lanjutan dari diskusi tentang isu SDA dan pengelolaan oleh oligarki ini tadi. Silahkan kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa dialamatkan ke kami ya, bisa disampaikan, bisa di-note pada nanti Pak Ifda saya kira bisa mengakomodasi pertanyaan yang bersesuaian dengan presentasi Pak Bambang. Demikian Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan atensinya. Kita tunggu minggu depan untuk melanjutkan diskusi dengan Pak Agus Bambang pada isu tentang SDA dan pengelolaan oligarki. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Mari. Terima kasih. Matur nuwun Pak Bambang. Iya. Ya, makasih. Tapi kita minta minggu depan dilanjutkan. Ye, siap. Ya, Saya izin live. ya, oke.